Sekarang semua orang lagi pada panik karena takut kena gempa megatrust, gempa yang gede banget Soal gempa megatrust, sebenarnya ini bukan info baru, tapi udah lama. Nah, Siap-siap teman-teman, innalillah, sebentar lagi terjadi kiamat sugro atau kiamat kecil ya. Jakarta bisa terancam lumpuh karena gempa megatrust. Gempa megatrust ancam Pulau Jawa. Mudah-mudahan tiada musibah apapun dan kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Indonesia dijauhkan dari segala musibah. Tetapi kita sebagai manusia harus senantiasa waspada. Sebab di negara kita ini sering terjadi musibah gempa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Gempa megatrust yang akan mengancam Indonesia. Bahkan kalau saya baca-baca di beberapa media resmi, katanya gempa ini akan mengakibatkan gempa yang begitu dahsyat, bahkan bisa melebihi gempa tsunami yang ada di Aceh pada waktu zaman dahulu. Berbicara tentang musibah gempa yang melanda di Indonesia, bukan asing lagi ya. Ini sudah sering terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Biasanya gempa ini akan terjadi di daerah di mana daerah tersebut mempunyai gunung yang masih aktif atau gunung berapi. Mudah-mudahan gempa megatrust yang diisukan, yang beritanya viral sampai mendapat puluhan juta penonton ini, harap-harap Indonesia tidak ada musibah suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Lalu bagaimana tanggapan netizen terkait berita gempa megatrust yang kiranya juga akan membuat Jakarta semakin lumpuh? Berikut mari kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Jakarta bisa terancam lumpuh karena gempa megatrust. Itu apaan sih? Jadi sob, belakangan ini lagi viral nih video berisi Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati yang bilang kalau Jakarta itu berpotensi ada gempa megatrust dan bisa melumpuhkan kota tersebut sob. Maksudnya apa tuh Min? Jadi sob, gempa megatrust ini adalah jenis gempa bumi yang berasal dari zona subduksi megatrust, di mana lempeng tektonik tertekan oleh lempeng tektonik lainnya. Nah, pas tekanan ini dilepas, duar, gempa dah tuh. Dan gempa megatrust ini sob termasuk gempa yang kuat dan merusak. Biasanya memiliki magnitudo yang tinggi dan berpotensi terjadi tsunami. Bahkan ya, kalau ditaksir kekuatan gempanya bisa mencapai magnitudo 9,1. Contoh gempa megatrust adalah gempa bumi tsunami Jepang tahun 2011 dan tsunami Aceh tahun 2004, di mana banyak memakan korban jiwa dan rusaknya infrastruktur. Jadi gitu sob, segede itu tuh gempa megatrust. soal gempa megatrust, sebenarnya ini bukan info baru, tapi udah lama. Nah, sekarang mungkin udah naik lagi. Diprediksi lagi akan guncang Indonesia yang kekuatannya emang nggak main-main, hingga 8,9 magnitudo, yang berpotensi mengakibatkan guncangan hebat, tsunami. Tapi diharapkan informasi ini nggak menyebabkan kepanikan. Ya, siapapun tentu takut akan hal ini. Tapi bukan berarti kita santai dan tidak juga mempercayai ramalan atau prediksi manusia yang bisa saja salah. Kembali lagi, ini prediksi BMKG yang akan terjadi gempa besar di Palung Nangke, Jepang dan sampai ke Indonesia. Gempa besar ini berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia. Tentu saja ini sangat dikhawatirkan. Tapi sekali lagi jangan panik, kita hanya bisa berantisipasi dan mempersiapkan diri dari sekarang. Karena dulu juga pernah terjadi kan, bahkan Jepang sampai menyiapkan peti jenazah. Ya syukurnya nggak terjadi. Tapi yang namanya prediksi bisa salah, bisa benar. Aktivitas gempa ini terjadi. Lempengan yang saling bertabrakan antara lempengan tektonik bumi yang berakibatkan tekanan besar. Ya sebenarnya tiap hari memang terjadi gempa kecil, tapi nggak terasa aja. Karena begitu cara bumi melepaskan energinya. Yang bahaya ketika bumi menyimpan energinya dan dikeluarkan sekaligus. Indonesia sendiri terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik besar, sehingga apabila terjadi pergeseran yang saling bertabrakan pada lempengan tektonik, maka ancaman Indonesia akan serius, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Megatrust sendiri segmennya memanjang ke selatan Kepulauan Indonesia dan sisi selatan Jawa Timur. Nah, wilayah yang paling terdampak terutama di pesisir. Jadi apa saja sih yang harus dipersiapkan, terutama suplai makanan yang expirednya lama. Terus power bank, pakaian untuk beberapa hari, minimal untuk 3 hari lah ya. Terus obat-obatan penting, fluid itu penting banget biar mewakili kita teriak ya kalau kita tertindih bebatuan atau gedung.
kita bisa menyelamatkan diri dengan fluid tersebut. Karena kita mungkin nggak bisa teriak gitu. Nah, terus juga 20 atau 40 menit saat kejadian gempa bumi itu, yang tinggal di pesisir pantai, itu buruan kabur. Semoga kita bisa mitigasi bencana, karena kita nggak tahu kuasa Allah. Semoga yang nonton video ini selamat. Tetap positive thinking dan berdoa. Dan jangan panik, kalaupun besok kiamat ada biji kurma di tangan kalian, ya tanam. Nggak usah panik yang berlebihan. Sekali lagi, waspada itu perlu, overthinking ya jangan. Koreksi kalau benar. Ya, sekali lagi semoga kita diselamatkan atau dilindungi Tuhan. Share ke Betul, orang-orang yang kalian sayang. Berita tentang gempa megatrust yang akan melanda Indonesia ini sebuah prediksi. Bisa benar, bisa jadi tidak benar. Tetapi kita jangan sampai istilahnya tidak percaya begitu saja ya. Kita harus tetap waspada. Sebab di Indonesia sering terjadi musibah gempa ya. Di Jogja, di Aceh, di Sumatera, bahkan di Lombok. Dan ini juga mungkin menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Tetapi kita tidak perlu panik berlebihan. Tetap waspada dan tetap berdoa. Mudah-mudahan prediksinya tidak benar dan Indonesia aman-aman saja. Lalu bagaimana tanggapan netizen lain terkait berita yang begitu sangat heboh di Indonesia tentang gempa megatrust yang akan menjadi ancaman yang luar biasa untuk Indonesia? Seperti apa tanggapan netizen lainnya? Langsung kita reaction bersama-sama. Sekarang semua orang lagi pada panik karena takut kena gempa megatrust, gempa yang gede banget antara 7 sampai 9 magnitudo yang bisa menghasilkan tsunami dan lain-lain. Pokoknya kalau sampai benar ada gempa ini, susah lah kita selamatnya gitu kan. Siapa sih yang gak takut kalau Mudah-mudahan jangan, Mbak. mendengarkan isu seperti ini gitu kan. Aku setelah lihat dari TikTok juga aku panik dan aku langsung searching. Tapi ini dia beberapa hal yang aku temukan yang hopefully bisa menenangkan hati kita semua. Ini aku sumbernya dari detik.com ya. 4 poin penjelasan BMKG soal megatrust di Indonesia. Jadi perkara gempa megatrust ini tuh sebenarnya sudah dibahas sebelum tsunami Aceh 2024. Jadi ini tuh kayak udah jauh banget, udah lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan sampai sekarang belum kejadian gempanya. Nih ya kan, bisa baca sendiri, munculnya kembali pembahasan potensi, baru potensi ya, belum 100% terjadi potensi gempa di zona megatrust saat ini tuh bukan bentuk peringatan dini atau bukan bentuk warning. Jadi kayak bukan seolah-olah dalam waktu dekat ini bakal ada gempa besar nih. Tidak demikian, kata Bapak Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Jadi ini tuh masih potensi guys, belum 100% akan terjadi di waktu dekat ini gitu loh. Ini kan bisa baca sendiri, ini tentang seismic gap atau mungkin penyebab gempanya gitu ya. Aku bacain aja. Seismic gap ini memang harus kita waspadai karena dapat melepaskan energi gempa yang signifikan dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Dapat terjadi sewaktu-waktu, berarti nggak ada yang bilang bahwa gempa ini tuh akan datang dalam waktu yang dekat, misalkan besok atau bulan depan. Bisa jadi terjadi katakanlah ratusan tahun lagi atau hopefully ribuan tahun lagi ya. Pokoknya sampai kita tidak ada lah di bumi ini gitu kan. Karena kita masuk ke poin ketiga, Mentawai Siberut sudah ratusan tahun belum gempa. Sekarang kita sedikit bahas tentang kenapa gempanya viral. Menurutku gempa ini tuh viral karena semua orang takut dan panik dengar kata-kata gempa gede ini tuh tinggal menunggu waktu. Ini kalau dari Bapak Daryono menjelaskan rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut ini tinggal menunggu waktu yang dibuat sebelumnya karena dua wilayah ini sudah ratusan tahun belum pernah terjadi gempa besar. Meski begitu bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Dikatakan tinggal menunggu waktu disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya itu sudah rilis gempa besar semua. Sementara di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tuh hingga saat ini tuh belum terjadi. Ini kalian baca sendiri ya. Jadi si Bapak Daryono itu menjelaskan bahwa informasi potensi gempa megatrust yang berkembang ini sama sekali bukan prediksi atau peringatan dini. Jadi kayak kalian mau cari tanggal gempanya dan prediksi gempanya bulan apa, itu tidak ada yang tahu karena ini bukan prediksi dan bukan peringatan dini. Dia meminta masyarakat tidak memaknai secara keliru seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Ini aja kata-kata dari Bapak Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG itu untuk kita tidak memaknai secara keliru karena banyak orang yang bilang gempa ini tuh seolah akan terjadi dalam waktu yang dekat. Menurutku kalau dari kata-kata ini sih harusnya kita nggak perlu panik ya. Mungkin kalau kita waspada, kita ada menyiapkan semua kayak dokumen-dokumen kita dalam satu tas atau kita nyiapin apa kayak makanan atau baterai segala macem, waspada, it's fine. Tapi kalau sampai panik yang berlebihan itu kayaknya tidak perlu guys.
Terus sekarang semua orang juga pada panik karena habis ngelihat gempa di Jepang 7,1 magnitudo. Terus kalian juga pasti ada yang lihat dong, ada kayak persiapan orang-orang Jepang dalam menghadapi gempa. Contohnya misalkan di supermarket air bersihnya tuh benar-benar diborong hampir habis. Terus ada yang nyiapin makanan, baterai segala macam. Tapi guys, gempa di Jepang ini tuh sebenarnya tidak ada kaitannya, tidak terkait langsung dengan peristiwa Oh, gempa kuat magnitudo. Jadi sebenarnya mungkin isu ini tuh dibahas lagi karena kayak sebagai awareness aja. Ini tuh adalah waktu yang tepat untuk kita dikasih awareness sama BMKG gitu. Karena kita bisa melihat langsung contohnya di Jepang yang 7,1 magnitudo aja sudah seperti itu, pasti semua orang panik dong. Cuman kita belum tentu terjadi dalam waktu dekat gitu. Jadi ini adalah mungkin waktu yang tepat untuk ngasih kita awareness. Cuman ya kita jangan terlalu kayak panik gitu karena belum bisa diprediksi nih gempanya jangan terjadi panik. kapan. Hopefully semoga tidak terjadi dalam waktu dekat. Nih, masyarakat Amin. diimbau untuk tetap tenang dan beraktivitas normal seperti biasa. Seperti Tetap tenang, melaut, masyarakat. berdagang, dan berwisata di pantai. Nah, kita melihat BMKG ini adalah apa ya, lembaga yang mau melindungi kita kan. Kalau misalkan mereka sudah tahu dalam waktu dekat ini akan terjadi gempa megatrust ini, pasti mereka nggak akan menghimbau kita untuk beraktivitas normal seperti biasa, seperti melaut, berdagang, berwisata di pantai. Betul, Mbak. Balik lagi ini menunjukkan Iya. bahwa gempanya hopefully semoga tidak terjadi dalam waktu dekat. Nah, kalau di Jepang tuh beda Amin. kasus, mungkin mereka sudah borong-borong air bersih, borong-borong makanan karena memang di sana tuh sudah terjadi gempanya, takut mungkin ada gempa susulan ya. Tapi kalau di sini tidak ada prediksi dan tidak ada peringatan dini. Jadi beda kasusnya dan tidak berhubungan nih mana tadi ya. Tidak terkait langsung dengan peristiwa gempa di Jepang. Dan ini fakta yang terakhir, kalian bisa lihat sejarah mencatat gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai atau di Jepang terjadi pada tahun 1946. Itu usia seismic gap-nya adalah 78 tahun. Sedangkan kalau di Indonesia, gempa besar terakhir di Selat Sunda itu terjadi pada tahun 1757 yang usia seismic gap-nya ini berarti sekarang udah 267 tahun. Dan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut itu terjadi pada tahun 1797. Sekarang usia seismic gap itu 227 tahun. Artinya kedua seismic gap kita, seismic gap Indonesia, periodisitasnya jauh lebih lama dibandingkan seismic gap yang di Jepang. Sehingga mestinya kita jauh lebih serius dalam menyiapkan upaya-upaya mitigasinya. Jadi teman-teman yang bisa kita dapatkan dari video ini adalah berita gempa ini kita harus waspada, tapi kita tidak perlu over panic. Jadi kalau sekarang Setuju, mungkin kalian Mbak. belum perlu kepikiran overthinking, nanti anak bulku gimana ya, kucingku, anjingku, dan segala macam. Kalau misalkan kalian mau waspada, mungkin bisa dimulai dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting satu keluarga di dalam satu tas gitu. Jadi amit-amit Betul. kalau misalkan beneran gempa, kalian bisa kabur bawa satu tas itu aman gitu. Cuman balik lagi gempa ini tidak tahu terjadinya kapan, bisa jadi terjadinya ratusan tahun lagi, kita tidak ada yang tahu. Jadi stay safe teman-teman, dan kalau bisa beritanya jangan terlalu digoreng-goreng lah. Kayak aku ngeliat banyak banget orang yang ngegoreng-goreng gitu beritanya, kayak bikin semua orang tuh jadi panik. Ngasih awareness buat orang waspada nggak apa-apa, tapi beritanya jangan terlalu digoreng sampai kayak bikin kata-katanya tuh seolah-olah besok itu mau gempa gitu. Tapi tetap kita harus waspada, oke? Bye guys. Gempa megatrust ini sebuah potensi ya. Potensi itu bisa datang kapan saja, tetapi bukan istilahnya gempanya datang besok, bukan teman-teman. Jadi saya kira harap-harap sahabatku semua tidak perlu panik, namun di sisi lain kita tetap waspada ya, karena di Indonesia kan sudah sering mengalami musibah tersebut. Namun banyak juga yang berspekulasi menanggapi hal ini begitu sangat serius juga, bahkan kata mbaknya sampai beritanya itu di up terus ya, dan di istilahnya disalahgunakan sehingga menimbulkan kepanikan masyarakat. Untuk sahabat-sahabatku semua, harap-harap berita seperti ini itu jangan istilahnya diberitakan yang sampai salah salah mengartikan. Takutnya nanti banyak netizen yang salah mengartikan, justru maka akan menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Jadi untuk masyarakat yang mungkin saat ini mendengar berita gempa megatrust yang akan mengancam di Indonesia, tetap tenang-tenang dan jangan terlalu panik dan tidak perlu difikirkan ya. Dan netizen juga banyak yang berpandangan lain ya. Ada juga katanya Indonesia ini terlalu banyak yang melakukan kemaksiatan sehingga selalu
timbul musibah-musibah yang kadang tidak diduga. Sebenarnya ini juga membuat kita harus merenung diri, teman-teman. Jadi kita harus merenungkan diri supaya kita bisa lebih baik lagi, dan tentunya harapan saya mudah-mudahan gempa ini tidak terjadi. Berikut mari kita reaction simak bagaimana keluhan netizen lainnya. Siap-siap teman-teman, innalillah, sebentar lagi terjadi kiamat sugro atau kiamat kecil ya. Kemungkinan bisa jadi kiamat besar, yakni di Indonesia. Salah satunya gempa megatrust di Pulau Jawa tinggal menunggu waktu. Inilah pernyataan resmi BMKG. Yuk kita bahas sekarang. Menanggapi berita ini teman-teman, jujur ya, antara 30-70% saya percaya. Kenapa? Menanggapi hal tersebut, berbagai macam hari ini Indonesia terlalu banyak maksiat yang dibiarkan oleh pejabat-pejabat dan sebagainya, petinggi-petinggi negara. Contohnya, anak pelajar boleh pakai kondom. Apalagi bencong-bencong dan sebagainya dibolehkan di Indonesia, gay dan sebagainya dibolehkan di Indonesia, LGTV semakin merajalela dan sebagainya. Ya kalau ini terjadi, ini menjadi bahan apa ya? Bahan motivasi atau muhasabah diri kita, introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dibilang terjadi, ya udah terjadilah, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang siapkan amal ini, bukan jadikan bahan bercandaan, bukan menjadikan ini ala mengejek dan sebagainya. Jangan teman-teman. Tetap juga kembalinya kepada diri kita. Tetap juga kembalinya Betul, Mas. kepada negara kita. Kalau ternyata pejabat-pejabatnya seluruh Indonesia, ya petinggi-petingginya semuanya bermaksiat kepada Allah, udahlah kalian serahkan aja kepada Allah. Kalau memang udah tsunami lah situ, gempa bumi lah situ, kiamat lah situ. Tapi ingat, kamu tetap harus tawakal kepada Allah dan takut kepada Allah. Jadikan ini sebagai introspeksi diri kamu, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun terus-menerus kepada Allah. Minimal kalau memang itu terjadi kepada para petinggi-petinggi, mereka membiarkan LGTV merajalela, gay merajalela, bencong-bencong merajalela dan sebagainya. Minimal kamu di dalam hati kamu menolak itu. Anak-anak yang diperbolehkan undang-undang pakai kondom ya, pelajar dan sebagainya, diperbolehkan. Kamu dalam hati bahkan kamu bersuara kalau itu adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh negara. Ya walaupun yang pastinya yang terkena dampak dosa dan musibahnya itu tetap kita. Tapi kalau kita tidak bersuara, kalau kita diam saja baru kita berdosa. So sekarang nih kalian nih semua yang mau ibadah lakuin, yang masih ninggalin sholat lah, yang mau kurban tahun depan kurban lah, ya niatin dari sekarang. Yang mau sedekah, Semoga Indonesia baik-baik saja, tidak ada musibah suatu apapun. Namun terkadang datangnya musibah itu disebabkan akibat hal-hal yang membuat yang di atas murka. Jadi kalau ada berita tentang kabar sebuah musibah, mari hendaknya dijadikan bahan renungan diri untuk melangkah menjadi lebih baik. Oke, cukup sekian sahabat-sahabatku semua, dan mudah-mudahan Indonesia tiada musibah apapun. Semoga informasi ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat-sahabatku semua, dan tentunya tidak salah paham dengan berita gempa megatrust yang katanya akan melanda di Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.